wa Nabi marhumin an Salim bin Mu'ad an Nabi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tarakal libas, barang siapa meninggalkan pakaian tawadhu'an karena tawadhu wa yaqdiru alaih, sedangkan dia mampu untuk berpakaian itu, ta'ahu, maka akan memanggilnya Allah yaumil kiamat, pada hari kiamat, ala ru'usil khalaik, di depan seluruh makhluk, hatta yukhayyirahu, sehingga Allah menyuruh memilih dia, hatta yukhayyirahu, sehingga Allah menyuruh memilih dia, min ayyi hulalil iman, dari mana pakaian-pakaian iman, sya'a, yang dia kehendaki, yalbaswa, yang dia ingin memakainya. Hulalil iman maksudnya pakaian-pakaian yang disediakan untuk orang ahli iman di surga. Kamu dulu di dunia sudah banyak meninggalkan pakaian-pakaian padahal kamu mampu. Sekarang silakan ambil pakaian-pakaian yang disediakan oleh orang ahli iman untuk ahli iman ini. Mana yang kamu mau, ambil. Ini pakaian halal loh maksudnya, ini bukan haram. Maknanya meninggalkan kemewahan-kemewahan dunia yang halal itu ada nilainya nanti pada hari kiamat. Kalau meninggalkannya haram itu sudah pasti. Itu kok tidur itu gimana itu? Angkat kepalanya. Kalau meninggalkan perkara yang haram itu sudah pasti harus. Meninggalkan yang halal, yang terlalu bermewah-mewah, ini juga dapat pahala. Wa man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa, menahan nafsu. Menahan nafsu itu bukan mesti dari yang haram. Apa saja walaupun halal, tapi itu sesuai dengan nafsu, maka kita tahan, kita dapat pahala juga. Tapi ini saya ulang-ulang, senantiasa perkara seperti saya ulang-ulang. Ini jadikanlah gaya hidup kamu, tapi jangan kamu menilai orang lain. Karena kadang-kadang orang lain, apalagi para ulama, itu mereka mengambil dunia itu ada alasannya. Ada alasannya yang kadang-kadang kita tidak ngerti alasan dia itu. Sebagaimana Nabi beli unta yang bagus untuk keperluan jihad, ya. Nabi pakai pakaian yang bagus untuk menerima tamu. Maka kalau kamu melihat ada ulama-ulama, ya, orang-orang soleh, asalkan perkara halal, jangan kamu ingkari. Tapi kamu sendiri yang paling bagus, ambil yang paling sederhana. Ini apa itu penjelasan ini penting kamu pahami loh. Karena kalau tidak nanti kamu akan banyak menyalahkan orang. Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu itu pakaiannya itu masya Allah, pakaiannya itu mahal-mahal, sehingga kalau beliau mau ngaji itu jubahnya itu karena besar, ada yang bagian ini khidmat ngangkat jubahnya ini. Karena apa? Beliau ingin menghormati majelis ilmu. Pelayannya itu 300 sekian gitu, pelayannya itu. Wallahu alam apa yang dimaksud beliau ini apa. Tapi kalau pandangan saya ya, karena beliau ini apa itu pimpinan orang agama pada zaman itu, supaya menampakkan kemuliaan agama kepada orang-orang dunia, atau mungkin ada alasan yang lain, wallahu a'lam.
Tapi kamu belum tahu alasannya kan? Pakai yang sederhana saja, pakai hadis ini udah. Ya. Tapi kalau ada ulama-ulama seperti itu, kamu jangan ngingkari. Nanti kalau ngingkari bisa kualat, nanti malah tambah melarat kamu. Di guru saya Said Muhammad tuh, wakiannya tuh yang bagus-bagus itu. Pokoknya serba bagus itu apa-apa itu. Mang duitnya banyak, hari siang malam sodako terus. Di kamarnya itu ada kotak-kotak penuh duit. Kotak ini duit keluar untuk keluarga, duit untuk santri, duit untuk tamu. Ditulis itu di kotak-kotak di kamar itu. Nah, kamu ingin mewah, utang. Wah, nggak usah ya. Daripada utang sederhana aja, insyaallah ya. Tapi kamu yang sederhana saja. Ada nabi yang raja, kerajaannya diceritakan dalam Quran, kehebatan kerajaannya Nabi Sulaiman. Ya ada. Hada ta'una famnun awamsik bi ghairi hisab. Tapi ini nabi, dia punya pertimbangan-pertimbangan yang kadang-kadang kita tidak paham. Karena Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah itu mungkin nasihat seperti ini. Kamu jangan cepat-cepat mengingkari orang-orang soleh di dalam mereka mengambil dunia. Karena saya punya guru Abu Madian namanya. Oh, itu orangnya itu kaya raya tidak karu-karuan. Kehidupannya kayak raja. Satu hari, ini wali Allah ini, satu hari wali yang kaya raya ini kirim surat kepada salah satu wali Allah juga yang orangnya miskin, pakaiannya bertambal-tambal. Lah isinya surat itu aneh malah. Isinya surat itu aneh. Hei saudaraku, katanya wali yang kaya itu, sampai kapan kamu itu mikir dunia aja katanya. Maka suratnya itu diterima oleh wali yang miskin tadi. Wali itu nangis itu, Masya Allah, iya betul. Sampai kapan saya itu mikir dunia saja katanya. Sehingga ulama yang melihat kejadian itu aneh. Tanya sama wali yang miskin ini, kamu itu loh sudah nggak punya apa-apa, pakaian tambal-tambal, dinasihati sama itu Syekh Abu Madian yang kaya raya kayak raja itu, kok malah kamu nangis? Kan mestinya nasihatnya harus untuk dia, bukan untuk kamu. Kamu tuh nggak ngerti. Dia itu zahirnya mengdunia, semua ada dalam tangan beliau, tapi hatinya nggak ada dunianya itu. Kalau saya ini pakaian saya tambal-tambal, di luar tuh nggak ada dunia, tapi hati saya tuh masih ada dunianya. Kamu tuh goblok, kamu nggak ngerti kamu tuh. Nah, ini ceritanya bangsa wali ngono kuwi. Lah saya ini Abu Madian. Loh, jangan, kamu bukan Abu Madian, kamu itu. Kamu itu yang tawaduk saja. Belum tingkatannya nanti malah gak karu-karuan, nanti akhirnya utang tadi itu. Karena seorang nabi, seorang rasul
yang punya kekuasaan seluruh dunia kayak Nabi Sulaiman, pasti hatinya itu bersih dari dunia. Dunia itu hanya di luarnya saja. Tapi ada orang itu yang dohir, yang nggak ada dunianya, hatinya penuh dengan tomak, rakus dengan dunia. Paham? Ini penting ini, karena setan tuh pandai menipu orang tuh. Setelah nggak punya duit, ya pakaiannya tambal-tambal, hidupnya mujahadah, emang nggak punya duit, ya. Terus ada orang-orang yang hidupnya itu mewah, maka orang dunia, nggak ada nilainya di sisi Allah. Nah, itu jangan begitu. Nanti kita itu terjerumus di dalam suudzon, terjerumus di dalam buruk sangka, terjerumus dalam kesombongan. Kita usaha hidup sederhana, tapi kalau kita melihat orang-orang soleh hidup yang mewah dan halal, jangan diingkari. Kalau haram, makan riba, kamu ingkari. Jadi kalau halal, jangan kamu ingkari. Karena kadang-kadang orang itu punya alasan yang kita tidak paham.